Jadi mija aku lah mode akak awak suram. Mija aku nyuelo tapi agak nyenyi ya. Awak isa-sasa taruh. Tapi emang ndak ada untuk adik-adiknya nan pamale itu di takah tuan do. Dia awak kan. Tapi mantap nija ko nyo cerdas, pintar, bulet, capek kerajonya tuh fleksibel. Kok yang terbaik lah untuk nija. Oke, sepanjang saya mengenal Iliza Zen, beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau yang sangat kreatif, supel, energik, dan sangat bermasyarakat. Insya Allah tahun ini saya akan menjadi the next pemuda pelopor. Luar biasa Liza, keren. Lanjutkan. Sesosok anak muda yang bisa mempelopori generasi muda di kampung wisata Kubu Gadang, terutama mengenai bagaimana mengembangkan wisata di Kubu Gadang sendiri. Saya selaku nenek mama yang terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata Kubu Gadang, melihat sosok Iliza Zen adalah generasi muda yang gigih dan bersemangat untuk membangun kampung, mampu berkoordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Saya selaku rekan yang secara bersama-sama menjalankan proses pengembangan desa wisata Kubu Gadang bersama Iliza Zen. Iliza Zen merupakan sosok pemudi yang berintegritas, kreatif, inovatif, dan militan. Saya Iliza Zen. Saya meraih peringkat kedua dalam pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional tahun 2017 pada bidang sosial, budaya, dan pariwisata. Saya lahir di Padang Panjang 3 Februari tahun 1993. Saya menempuh pendidikan dasar di SD 07 Ekor Lubu, SMP di SMP Negeri 3 Padang Panjang, SMA di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan pada program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Setelah 3 tahun berjalan, kami tetap melakukan inovasi-inovasi untuk menambah akomodasi yang ada di Desa Wisata Kubu Gadang. Salah satunya adalah homestay yang sedang dibuat oleh Bapak Amri. Homestay ini mengambil tema klasik dalam pendiriannya dan diharapkan dapat menambah minat wisatawan untuk datang ke Kubu Gadang. Pada tahun 2015 saya terpilih menjadi Uni Duta Wisata Favorit Kota Padang Panjang, dan pada tahun 2015 juga saya terpilih menjadi juara 1 pemenang Wira Usaha Muda Pemula bidang industri kreatif. Dalam pemilihan pemuda pelopor, saya mengangkat Desa Wisata Kubu Gadang. Desa Wisata Kubu Gadang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Padang Panjang. Desa Wisata Kubu Gadang bergerak menjadi desa wisata dimulai dari akhir tahun 2014. Setelah mengikuti pelatihan mitra kepariwisataan dari Dinas Pariwisata, di mana kami dibawa untuk studi banding ke Desa Ranti, dan dengan pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Syafroni Valian merupakan salah satu pelopor dari berdirinya Desa Wisata Sanjay, dan ada Bapak Ridwan Tulus, maka kami terinspirasi untuk mendirikan Desa Wisata Kubu Gadang. Menurut saya, pemuda pelopor adalah pemuda yang memiliki inisiatif untuk mendirikan maupun mengembangkan sesuatu hal sesuai dengan passionnya yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Ada beberapa hal yang dinilai dalam pemilihan pemuda pelopor. Yang pertama adalah kegigihan dalam mempelopori, yang kedua adalah kegiatan, yang ketiga adalah kemampuan untuk bertahan dari segala rintangan dan hambatan yang dimiliki. Yang keempat adalah kepemimpinan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi saya untuk mempelopori Kubu Gadang menjadi desa wisata. Yang pertama adalah adanya potensi-potensi yang ada di Kubu Gadang sendiri.
saya mengiringi berbagai aktivitas masyarakat dari saya masa kecil sampai saat ini, maka saya termotivasi bagaimana dapat memberikan nilai tambah atas potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah adanya tanggung jawab saya sebagai sarjana yang sudah dibekali ilmu selama kurang lebih 4 tahun untuk dapat menciptakan satu hal yang tidak hanya berdampak bagi diri saya sendiri dan juga tanah kelahiran saya, di mana saya juga dibekali oleh nasihat dari seorang wakil rektor saya di IAIN Sangkar adalah seorang sarjana tidak hanya diciptakan menjadi follower, tetapi juga menjadi leader terhadap sesuatu hal yang bisa dikembangkannya dan sesuai dengan bidangnya. Selain itu, ini semua adalah mimpi saya dari masa saya sebelum mengikuti jenjang perguruan tinggi adalah bagaimana memajukan daerah ini. Sebenarnya tidak terpikir untuk sampai sejauh ini, tapi ternyata itulah yang dikatakan orang bahwa maka mimpi kamu akan terwujud dengan usaha dan doa. Kurang lebih 3 tahun saya berkecimpung di bidang ini, mengembangkan desa wisata yang berbasiskan masyarakat. Ada banyak hal ilmu yang didapatkan yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah. Ada cara berkomunikasi, tingkah laku, dan bagaimana menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai latar belakang masyarakat. Banyak sekali hambatan dan tantangan yang saya lalui bersama teman-teman. Yang pertama adalah perbedaan dari pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat yang akan memandang hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Tidak semua yang memandang positif, banyak juga yang memandang negatif. Selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam pengembangan ini, segala keterbatasan SDM maupun dana, kami coba untuk terus bertahan demi mengembangkan Kubu Gadang menjadi desa wisata. Dan sangat membanggakan bagi kami ketika Kubu Gadang yang sebelumnya adalah daerah kecil di pinggir kota yang sama sekali tidak diketahui, jangankan orang luar, orang Padang Panjang sendiri tidak tahu, sekarang orang mancanegara pun bisa datang ke sini dan dapat menikmati keindahan alam yang dimiliki oleh Kubu Gadang. Dalam mengembangkan Kubu Gadang menjadi desa wisata, tidak hanya saya sendiri, banyak rekan-rekan, orang tua, pihak-pihak yang sangat berperan untuk pengembangan desa wisata. Di antaranya ada Nenek Mama, Bondo Kanduang, pemuda, dan adik-adik saya generasi muda. Di sini kami selalu berkoordinasi untuk mengembangkan Kubu Gadang untuk bisa lebih maju ke depannya. Kami sebelumnya juga dibina oleh Dinas Perpupar Kota Parangpanjang dan juga ada rekan-rekan dari MKP Adventure dan banyak rekan-rekan lainnya, dan kami berusaha untuk mengembangkan Kubu Gadang ini menjadi wisata. Dan tentunya tidak terlepas dari segala rintangan, dari segala perselisihan yang ada sebenarnya dengan tujuan yang sama, namun mungkin dengan cara yang berbeda. Dalam menjalani kisah saya sebagai pemuda pelopor, sebenarnya keinginan yang kuat itu adalah dari pihak kelurahan yang ingin mewujudkan Kubu Gadang di dalam acara pemilihan pemuda pelopor. Saya memulai pemilihan pemuda pelopor ini dari tingkat kota itu dalam kondisi hamil 3 bulan. Ada keraguan bagi saya untuk melanjutkan pemilihan ini, tapi dengan dorongan dari berbagai pihak maka saya tetap mengikuti. Maka saya terpilih menjadi juara 1 di tingkat provinsi bidang sosial, budaya, dan pariwisata. Dan dalam pending saya sudah dalam kondisi hamil besar. Namun ada suatu dorongan yang tetap membuat saya untuk mengikuti ini sampai ke tingkat nasional adalah berbagai pihak yang ada di Kubu Gadang, di mana saya melihat mereka dengan semangatnya dan saya tidak ingin mengecewakan mereka dengan tidak bisanya saya untuk mengikuti ke nasional. Saya tetap mengikuti itu dan sampailah pada hari hanya di nasional dengan didampingi oleh suami, bidan, lurah, camat, dan dinas pendidikan dan pemuda Kota Parangpanjang, dan juga didampingi oleh Dispora Provinsi Sumatera Barat. Kami mengikuti pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional
di Jakarta. Dan satu hal mungkin yang tidak saya duga, yang sangat tidak bisa dilupakan oleh kami semua adalah dengan adanya peristiwa saya melahirkan setelah acara berlangsung. Alhamdulillah semua berjalan lancar, lomba saya berjalan lancar, pemilihan saya berjalan lancar, dan anak yang saya lahirkan sehat dan kondisi saya pun sehat seperti saat sekarang ini. Dan satu hal lagi adalah suatu penghargaan bagi saya, anak yang saya lahirkan ini diberi nama oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yaitu Imam Nahrawi. Saya berharap dengan diberikannya nama anak saya dari Menpora RI, anak saya nantinya bisa sukses dan dapat menjadi imam yang baik untuk urusan dunia dan urusan akhirat tentunya. Pesan saya untuk generasi muda yang ada di Indonesia adalah lakukanlah hal sesuai dengan passionmu. Jangan pernah ragu untuk menggapai impianmu, dan usahakanlah apa yang kamu perbuat itu tidak hanya bermanfaat bagi dirimu sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang sekitar, bangsa, dan negara.